Tips 5 Menit bareng Pepet. Kali ini aku akan memberikan tips-tips tentang hal-hal ketika menentukan target audiens dalam beriklan. Jadi apa saja yang harus kamu perhatikan? Simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu audiens itu sebenarnya apa sih. Jadi audiens itu merupakan sekumpulan sasaran penjualan produk atau jasa dari sebuah brand. Jadi istilahnya seperti target market ya. Audiens itu sama dengan target market yang memang kita miliki gitu. Nah, audiens berperan penting nih teman-teman, khususnya dalam marketing online. Kegiatan marketing tidak akan berjalan baik ketika salah target audiens. Jadi makanya harus berhati-hati banget ketika kita beriklan, khususnya beriklan di bisnis online gitu ya, dengan menggunakan digital marketing, kita harus paham betul, kita harus mengetahui betul siapa target audiens kita. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam menentukan target audiens ketika beriklan. Yang pertama, tentunya kita harus kenali produk kita sendiri. Otomatis kita sebagai pebisnis pasti kita paham betul dong dengan produk kita. Tapi terkadang ketika kita beriklan, walaupun kita sudah paham nih dengan produk yang kita punya, tetap aja terkadang salah target audiens, padahal sudah sesuai. Nah, menentukan target audiens tentunya harus berdasarkan produk. Bisa dari manfaat produk, kegunaan produk, tujuan, serta fungsinya. Jadi teman-teman bisa menentukan dari situ. Misalnya manfaatnya, produk teman-teman jual ini untuk kesehatan orang tua, atau misalnya untuk wanita yang sedang PMS, dan lain sebagainya. Nah, target audiensnya ditentukan dari situ. Jadi jangan sampai ketika memberikan atau beriklan dengan produk untuk khusus PMS misalnya, khusus wanita, malah diiklankan kepada pria atau laki-laki. Itu kan nggak akan nyambung. Nanti hasil iklannya juga akan jelek. Nah, yang kedua yaitu konten iklan. Jadi, konten iklan dan target audiens itu sangat berpengaruh terhadap output yang akan dihasilkan nantinya. Ketika teman-teman membuat konten iklan yang harusnya untuk remaja, tapi malah diiklankan kepada orang dewasa, wah itu juga nggak akan bagus sekali. Jadi makanya harus diperhatikan sekali nih kontennya seperti apa. Jangan sampai kamu mentargetkan audiens A, namun konten iklan yang kamu buat itu malah untuk audiens B. Karena nanti nggak akan nyambung dan hasilnya pasti akan jelek. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan. Nah, ini juga penting sebenarnya. Ini salah satu detail kecil yang harus teman-teman perhatikan juga ya. Jika kamu mentargetkan orang Indonesia, maka iklan yang kamu buat juga harus berbahasa Indonesia. Dan kamu wajib mentargetkan orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi pastikan iklan kamu dalam bahasa Indonesia dan target audiens kamu adalah orang Indonesia. Jika iklan kamu bahasa Indonesia dan tapi kamu pengen misalnya ingin mempromosikan kepada orang di luar negeri, ya udah disesuaikan, bahasanya juga diubah, bahasa di iklannya, di kontennya diubah menjadi bahasa Inggris atau menjadi bahasa yang lainnya yang kamu inginkan gitu. Jadi jangan sampai salah, karena ketika kamu ingin mempromosikan produk, misalnya produk lokal terus ingin dipromosikan ke luar negeri, tentunya harus menyesuaikan dengan bahasa mereka biar mereka ngerti ini sebenarnya produk apa sih gitu. Nah, yang keempat, ketertarikan audiens atau yang biasa disebut dengan interest. Jadi, tentukan 3-5 interest yang mirip dengan kegunaan atau sifat produk atau jasa yang kamu miliki. Kan biasanya misalnya produk fashion seperti baju atau celana, itu kan termasuk golongan fashion. Nah, kira-kira orang-orang yang suka fashion tuh suka apa lagi sih? Misalnya suka mix and match atau suka dengan bahan-bahan baju gitu ya. Misalnya orang yang tertarik dengan perusahaan A atau misalnya all shop A gitu atau merek brand A, merek fashion A gitu. Nah, itu juga bisa kamu jadikan sebagai target interest gitu. Jadi target audiens yang tertarik kepada brand-brand fashion misalnya seperti itu. Atau bisa juga misalnya produk kamu nih produk kesehatan. Nah, misalnya sifat produk kamu ini seperti apa? Herbal kah? Atau bisa menyembuhkan semua usia gitu. Jadi kamu juga bisa mentargetkan misalnya kalau misalnya yang suka dengan produk kesehatan, yang misalnya herbal, berarti kamu mentargetkan orang-orang yang tertarik dengan herbal, atau orang-orang yang tertarik dengan wellness, atau juga orang-orang yang tertarik dengan kesehatan juga atau lifestyle gitu. Oke, itu dia tadi sekilas untuk tips 5 menit kali ini. Jadi ada satu quotes nih dari Randy Pausch. The size of your audience doesn't matter.
The important is your audience is listening. Artinya adalah ukuran audiens kamu itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting adalah ketika audiens kamu atau konsumen kamu mendengarkan apa yang kamu berikan. Sekian dulu tips 5 menit dari Pipit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!